Saya ajak kita buka 1 Petrus pasal pertama atau pasal 1. 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama firman Tuhan ini. 1 Petrus 1 ayat 13. Kita baca bersama, saya hitung sampai 3. Kemudian kita membaca bersama firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 13. 1, 2, 3. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Saya beri tema firman Tuhan pagi hari ini adalah waspadalah. Waspadalah. Di dalam Alkitab, Bapak Ibu, kita melihat beberapa bagian firman Allah yang perlu kita waspadai. Injil Matius pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 adalah kesesatan. Sekali lagi, yang perlu kita waspadai, yang pertama menurut Alkitab adalah kesesatan. Bapak Ibu bisa lihat di Matius 24 ayat 1 dan seterusnya. Di situ dijelaskan keadaan akhir zaman. Apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Ada beberapa peristiwa yang dikatakan oleh Alkitab yang akan terjadi pada akhir zaman. Apakah itu? Berbagai macam peristiwa-peristiwa yang menggoncangkan dunia. Baik bencana-bencana alam. Perang terjadi di mana-mana. Bahkan sakit penyakit pun itu akan muncul pada akhir zaman. Bapak Ibu bisa melihat apa yang sedang terjadi hari ini. Banyak orang mengalami ketakutan yang luar biasa. Dengan kenyataan kita harus melihat dunia ditakuti dengan virus corona. Mungkin kita melihat ini sesuatu, saya yakin bukan sesuatu yang kebetulan kalau hal ini terjadi. Dan ini memang firman Allah katakan akan terjadi pada hari-hari terakhir, akhir zaman. Nah itu sebabnya firman Allah katakan ini berbagai peristiwa akan terjadi, perang, kemudian gempa bumi, bencana-bencana itu akan terjadi, termasuk sakit penyakit. Penyakit yang aneh-aneh muncul pada akhir zaman. Itu sudah dikatakan di dalam firman Allah. Dan yang harus kita waspadai bukan masalah bencananya, bukan masalah apa yang sedang terjadi, tetapi yang harus kita waspadai adalah menurut Injil Matius 24 itu akan terjadi penyesatan. Ada kesesatan akan terjadi di hari-hari terakhir ketika berbagai-bagai peristiwa itu terjadi. Yang berikut dalam Injil Lukas pasal yang ke-12, Bapak Ibu, saya langsung ke poinnya. Apa yang harus kita waspadai menurut firman Allah? Lukas 12 ayat yang ke-15 berkata, Lukas 12 ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Apa yang harus diwaspadai menurut Alkitab? Yang kedua, yang pertama penyesatan, yang kedua adalah ketamakan. Firman Allah katakan ada orang-orang yang sudah diberkati, mereka sudah berlimpah-limpah hartanya. Namun saudara, mereka menjadi tamak akan uang. Mereka sekalipun sudah memilikinya, tapi mereka terus mengejar. Bahkan sampai mereka lupa sama si pemberi berkat Tuhan itu. Mereka lupa sama si pemberi keberhasilan untuk mereka meraih apa yang mereka inginkan. Itu karena ketamakan. Dalam Matius 16 ayat 11. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan. Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ayat 12. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti,
melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Yang ketiga menurut Alkitab yang harus diwaspadai adalah berbicara tentang pengajaran. Pengajaran ragi itu berbicara tentang ajaran. Ragi orang Farisi, ragi orang Saduki. Pengajaran-pengajaran yang sudah tidak sesuai lagi dengan firman Allah. Kita harus waspadai ini hari-hari ini Bapak Ibu. Sebab jika tidak, maka pengajaran-pengajaran itu akan membawa orang-orang yang tadinya punya kebenaran, berpegang kepada kebenaran. Mereka akan keluar, tidak lagi melakukan kebenaran. Kenapa? Ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran. Ini lagi pengajaran-pengajaran yang berkembang. Hari-hari ini banyak pengajaran yang sedang berkembang. Yang keempat, yang harus kita waspadai adalah, Bapak Ibu perhatikan, 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 14 dikatakan 2 Timotius pasal 4, ayat 14 dan 15. Saudara perhatikan di sini, Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. 15. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Bapak Ibu perhatikan, apa yang harus diwaspadai menurut Alkitab? Orang-orang yang menentang pengajaran yang benar. Di sini dikatakan Alexander, dia seorang tukang tembaga. Dia sudah melakukan kejahatan. Dia adalah seorang yang dikatakan menentang ajaran firman Tuhan. Menentang pengajaran yang disampaikan oleh para rasul, yaitu firman Allah. Saudara perhatikan bahwa ada orang-orang yang mulai muncul di hari-hari ini. Bukan menerima firman Allah, tetapi mereka menentang firman Tuhan. Apalagi kalau firman Tuhan itu dianggap menemplak pribadinya. Ada orang-orang yang menentang pengajaran. Ini harus kita waspadai. Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Saudara perhatikan Ibrani pasal 3 ayat yang ke-12. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Apa yang harus diwaspadai menurut Alkitab? Dikatakan di Ibrani 3 ayat yang ke-12 ini adalah kita harus waspada terhadap orang atau hati orang yang dikatakan di sini hatinya jahat dan tidak percaya kepada firman. Hatinya jahat dalam pengertian mereka tidak percaya, tidak mengakui firman Allah yang berotoritas, tidak percaya kepada Tuhan, si pemberi hidup, tidak percaya kepada Yesus yang memberikan keselamatan. Ini yang harus diwaspadai. Saudara, ini jelas firman Allah, waspadalah supaya jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, dan akibatnya adalah orang demikian dia akan murtad. Ini firman Tuhan. Berikut dikatakan Ibrani 4, kita lihat sebelahnya, Ibrani 4 ayat 1. Sebab itu, baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Firman Allah berkata yang harus kita waspadai adalah menurut Alkitab, jangan sampai ada orang yang tertinggal. Sekalipun janji untuk memperoleh tempat sorga itu sudah dinyatakan. Dikatakan di ayat yang ke-12. Sekalipun di ayat yang pertama pasal 4 itu dikatakan, sekalipun janji masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku, tetapi orang yang tidak waspada mereka akan tertinggal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang harus kita waspadai.
jangan ada yang tertinggal. Kenapa Bapak Ibu mereka tertinggal? Kalau saya baca menurut firman Allah ini, karena mereka tidak lagi mau taat kepada firman Tuhan. Karena mereka tidak mau taat kepada firman Allah. Yang berikut, bagaimana hidup seseorang yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Hidup seseorang yang keluar dari rencana Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dikatakan orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Tidak takut kepada Tuhan. Kalau sudah hubungkan dengan kisah pasal yang ke-14, kisah pasal 13, ayat yang ke-40, kisah Rasul 13 ayat yang ke-40, saya bacakan, Bapak Ibu perhatikan. Karena itu, waspadalah, supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu. Yang diwaspadai adalah supaya tidak berlaku atas kamu. Apa yang tidak berlaku atas kamu di sini Bapak Ibu? Ini yang saya katakan ini adalah nubuatan, kutipan firman di dalam Perjanjian Lama yang dikutip oleh penulis kitab Kisah Para Rasul. Apa itu? Di dalam Habakuk pasal yang pertama sudah bisa lihat. Ayat yang kelima, orang-orang Israel dikatakan mereka tidak takut, tidak setia kepada Tuhan. Sehingga mereka ditimpa oleh murka Tuhan. Di mana Tuhan menghajar mereka melalui bangsa kafir, yaitu Babel. Mereka dimusnahkan, orang-orang yang sudah dimusnahkan, saudara. Dimusnahkan kenapa? Karena mereka tidak setia. Karena mereka tidak lagi takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan mengizinkan mereka untuk dimusnahkan, dihukum melalui bangsa kafir. Bangsa Babel yang dikatakan mereka adalah bangsa yang bengis. Bangsa yang sangat jahat. Dan itu dialami oleh orang-orang Yehuda. Kenapa? Karena mereka tidak setia dan tidak takut kepada Allah. Saya memberikan konklusi renungan firman Allah pagi hari ini adalah 1 Petrus 1 ayat 13 itu jelas dikatakan, siapkanlah, sekali lagi, siapkanlah akal budimu. Supaya kita dapat waspada Bapak Ibu di hari-hari ini. Yang harus kita lakukan, siapkan akal budimu. Artinya siapkan akal budi adalah kita harus benar-benar mempersiapkan pola pikir kita, paradigma kita, supaya kita benar-benar dapat memahami setiap rencana Tuhan dalam setiap hidup kita. Jika kita tidak menyiapkan akal budi kita tidak punya paradigma yang baru. Sudut pandang kita masih terlalu sempit untuk melihat rencana Allah. Kalau kita tidak diubahkan cara berpikir kita, maka saudara kita akan terjebak dengan keadaan dunia yang sedang terjadi hari ini. Tapi kita bisa waspada hari ini jika kita menyiapkan akal budi kita. Kalau saudara sudah baca renungan Mansur saya kirim tadi pagi, Yusuf, dia diangkat oleh Firaun, saudara, di Mesir, karena dia punya kemampuan berpikir yang lebih daripada orang-orang yang ada pada saat ini. Dia punya hikmat yang berbeda, punya hikmat yang luar biasa. Kenapa? Karena Yusuf adalah seorang yang diurapi oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Siapkan akal budimu supaya engkau dapat mewaspada hari-hari ini. Siapkan akal budimu, ingatanmu tajam, engkau tetap tenang, pikiranmu tetap dikuasai oleh Roh Tuhan. Kuat. Saudara lihat ayat yang ke-14. 1 Petrus 1 ayat 13 masih kita melihat. Ayat 13 berkata, letakkanlah pengharapanmu, dikatakan letakkanlah pengharapanmu. Terjemah lain berkata berharap penuh kepada Tuhan. Berharap penuh pada anugerah Tuhan. Saudara, kita dapat mewaspadai apa yang sedang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu.
Kalau kita benar-benar dapat berharap penuh kepada Tuhan, meletakkan pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Apapun yang terjadi, letakkanlah pengharapanmu sepenuhnya kepada Tuhan. Maka kita akan dapat mewaspadai apa yang sedang terjadi di hari-hari ini, Bapak. Yang ketiga, menurut ayat 14 berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Menjadi umat Tuhan yang taat akan membuat kita dapat mewaspadai segala keadaan yang sedang terjadi. Amin, Bapak Ibu. Hidup sebagai umat yang taat. Hiduplah sebagai anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu. Berikut, jangan menuruti hawa nafsu. Ayat 16 berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Hidup kudus akan membuat kita dapat mewaspadai keadaan yang sedang terjadi di hari-hari ini. Ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Hidup dalam takut akan Tuhan akan membuat kita mampu waspada di hari-hari ini. Amin, Bapak Ibu. Hidup dalam takut akan Tuhan. Yang terakhir, ayat 21 dalam 1 Petrus pasal 1. Dikatakan, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Bagaimana agar kita mampu waspada di hari ini, Bapak Ibu? Supaya kita waspada, menurut Petrus di ayat 21 berkata, kita harus percaya. Sekali lagi, kepada atau oleh Dialah kamu percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan ini bukanlah sesuatu yang mudah, Bapak Ibu. Sekalipun gampang bagi kita untuk kita berkata, saya percaya kepada Tuhan. Tetapi percaya di sini adalah menyangkut bagaimana kita benar-benar meyakini, mengimani Allah yang tidak kelihatan itu selalu ada bersama dengan kita. Sehingga dimanapun kita ada, Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita percaya bahwa Allah kita semua Allah yang selalu ada di mana-mana kita ada. Di sini Dia ada, ketika kita keluar pun Dia ada. Saat kita sendiri Dia ada. Saat kita di tempat bekerja Dia ada. Kita di sekolah, kita di kampus, saudara bekerja di jalan sekalipun kita ada di sana, Tuhan juga ada bersama dengan kita. Itu menyangkut kepercayaan kita. Itu sebabnya apapun yang terjadi hari ini, mari kita tetap percaya Dia ada dan Dia tidak pernah tinggal diam, Bapak Ibu. Dalam Filipi Paulus berkata bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bagaimana keadaan kita pagi ini, Bapak Ibu? Bagaimana hatimu? Apa yang kau sedang alami? Hari-hari ini kita di luar sana waspada. Di sini kita belajar waspada menurut firman. Kalau kita tidak benar percaya kepada kekuasaan Tuhan, saya yakin kita tidak akan mengalami, kita tidak akan mampu untuk tetap waspada, untuk tetap ada di dalam jalan Tuhan. Tapi pagi ini, mari kita pandang Yesus. Dia ada di sini. Dia melihat keadaan hatimu. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu apa yang sedang terjadi bagi bangsa kita. Bahkan Dia tahu apa yang sedang terjadi di kota kita. Percayalah Dia ada di tempat ini pagi hari. Dia melawat kita, Dia memberkati kita. Dia tahu apa yang kita hadapi. Mari kita pandang Dia dan imani bahwa Dia ada, Dia tahu isi hati kita, Dia tahu pergumulan kita. Sehingga kedatangan kita tidak menjadi percuma, tapi kita menemukan Tuhan. Kita bertemu dengan Dia. Kita mengalami kuasa Tuhan. Dia tidak terbatas, kuasanya pun tidak terbatas. Dan pagi ini kita mengalami lawatan Tuhan. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Pandang Yesus dengan iman. Haleluya, haleluya. Kami percaya bahwa Engkau ada di sini pagi ini, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah sedang memperhatikan setiap hati kami pagi ini.
Kami yang datang kepadamu dengan iman, kami memandang Engkau. Kami percaya Engkau pemulih, Engkau pemberi hidup kami. Engkau yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pagi ini kami percaya di dalam nama Yesus, bahwa kekuatan-Mu yang tidak terbatas, bahkan kedaulatan Tuhan Engkau nyatakan bagi kami. Berikan kami hati yang sungguh percaya kepadamu ya Tuhan. Berikan kami roh ketakutan yang datang dari Engkau, bahwa kami benar-benar mau berserah hanya kepadamu. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus bangkitkan iman dan kepercayaan kami kepadamu di dalam nama Yesus. Jika ada di antara kami yang mulai bimbang dan ragu hari ini, Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, teguhkan kembali hati dan iman kami, pulihkan kami, bangkitkan roh-Mu di dalam kami Tuhan, supaya oleh kuasa Tuhan kami memperoleh janji Tuhan, kami mengalami kemenangan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, biar firman-Mu yang kami dengar pagi ini memberikan kekuatan baru bagi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur buat firman-Mu, kami memberi yang terbaik bagi Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.